Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti, NIM 18030011, Prodi Matematika NK 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas proyek yang merupakan mata kuliah dari analisis regresi yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Anda Helma, MSI. Berikut data yang saya gunakan, yaitu tabel B1 National Football Language pada tahun 1976, tim performance Washington sampai New Orleans sebanyak 20 data dengan variabel yaitu Y, X2, X3, X4, X6, dan X7. Poin pertama yaitu yang akan kita bahas, plot data dengan matriks plot. Pada matriks plot ini akan dilihat hubungan antar variabelnya. Apabila pancaran titik yang membentuk garis, maka terdapat hubungan linier antar variabelnya. Seperti pada data berikut. Di sini baris pertama, kolom kedua, memiliki pancaran titik yang membentuk garis yang arahnya ke kanan. Maka terdapat hubungan linier antara Y dengan X2. Selanjutnya, baris pertama kolom ketiga memiliki pancaran titik yang membentuk garis arahnya ke kiri. Maka terdapat hubungan linier antara Y dengan X3. Selanjutnya, baris pertama kolom keempat memiliki pancaran titik yang membentuk garis dengan arah ke kanan. Maka terdapat hubungan linier antara Y dengan X4. Baris ke-1 kolom ke-5 juga memiliki pancaran titik membentuk garis, arahnya juga sama ke kanan. Terdapat hubungan linier antara Y dengan X6. Baris pertama, kolom ke-6, tidak memiliki titik yang membentuk garis, maka tidak terdapat hubungan linier antara Y dengan X7. Karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linier dengan Y, maka dapat kita simpulkan regresi linier itu dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X2, X3, X4, X6, dan X7. Selanjutnya, poin kedua. Di sini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, A, membentuk model regresi. Yang B, R kuadrat. C, uji signifikansi model. Yang D, uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Yang A, membentuk model regresi. Pada hasil output pada Minitab diperoleh nilai analisis of variance seperti pada tabel. Selanjutnya model summary pada tabel, koefisiennya pada tabel, serta regression equation-nya, sehingga diperoleh model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan min 2,0 ditambah 0,00478X2 dikurang 0,043X3 dikurang 0,0501X4 ditambah 0,00645X6 dikurang 0,013655X7. Kita perhatikan yang ke B, R kuadrat. Kita perhatikan bahwa nilai koefisien sama halnya dengan B0 sama dengan min 1,97, B2-nya nilainya 0,004784, B3 min 0,0427, B4 min 0,05006, B6-nya 0,006454, B7 min 0,013552. Kita perhatikan bahwa nilai R SQ bernilai 46,3%. Dalam hal ini, R kuadratnya sama dengan 46,3%. Artinya, sebesar 46,3% dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X2, X3, X4, X6, dan X7, dan masih ada sebesar 53,7% lagi variansi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model.
bagian sisaan yang 53,7% tadi ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Selanjutnya C, uji signifikansi model regresi. Pada hasil output Minitab diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,089 yang berarti terima H0. Selanjutnya, D. Uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Berdasarkan hasil output dapat dilihat pada Minitab sebagai berikut. Diperoleh nilai koefisien pada p-value tidak ada prediktor konstan yang memiliki P-nya itu kecil dari 0,5, sehingga benar bahwa tidak ada prediktor yang mempunyai kontribusi terhadap Y. Yang berarti tidak ada koefisien regresi yang signifikan. Kita perhatikan bahwa nilai summary di sini yaitu 2,64967, dan pada tabel analisis of variance-nya itu nilai adjusted MS-nya itu sebesar 7,021. Di sini berarti nilai S-nya itu 2,64967 kuadrat, yang apabila dikuadratkannya itu sama dengan adjusted MS error-nya itu sama dengan 7,021, sehingga varian galat I-nya itu sama dengan sigma kuadrat sama dengan variansi YI. Pada tabel koefisien berarti nilai SB0-nya itu sebesar 16,59, SB2 0,001508, S3-nya itu 0,3383, SB4 yaitu 0,07224, SB6 0,005524, SB7 0,006382. Berikut tabel resi yang diperoleh pada worksheet Minitab seperti gambar berikut. Poin ketiga yaitu uji asumsi klasik untuk analisis regresi linier berganda. Untuk menguji asumsi klasik, diperlukan olahan data, maka diperoleh hasil olahan data sebagai berikut. Yang pertama, kita uji kelinearannya. Kita perhatikan plot yang ada pada gambar. Terlihat tersebar plot secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model dapat dikatakan linier. Hal ini berarti asumsi kelinearnya itu terpenuhi. Selanjutnya, E galat I sama dengan 0. Di sini pada tabel saya letakkan resi yang akan kita lihat apakah sigma E-nya itu sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh sigma E-nya itu sama dengan min 0,0000. Hal ini berarti asumsi E galat I-nya itu sama dengan 0 terpenuhi. Selanjutnya, kesamaan variansi. Kita perhatikan kembali plot pada gambar yang terlihat tersebar plotnya itu secara acak dan tidak memiliki juga pola khusus, maka model dapat dikatakan linier. Hal ini juga berarti asumsi kesamaan variansinya juga terpenuhi. Selanjutnya, kenormalan galat. Pada tabel, di sini nilai alfanya itu sebesar 0,05. Dengan hasil uji diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,975. Karena p besar dari 0,05, maka terima H0. Hal ini berarti galatnya berdistribusi normal. Yang kelima, sampel acak. Menurut Sembiring, tidak ada cara memeriksa apakah tero yang diambil acak atau bukan.
Hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut, yang tahu tentang hal itu. Kalau terok itu tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Selanjutnya Galat 6, Galat tidak berkolerasi. Rentangan nilai statistik D. Darwin sampai Watson menurut Sembiring, di mana D besar dari 0, kecil dari 4. A. Jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. B. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Yang C. Jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Di sini ada hasil output dari Minitab, nilai Darwin-Watson statistik sebesar 1,53352. Karena D statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi Galat tidak berkolerasi terpenuhi. Poin keempat, apakah transformasi itu digunakan? Jawabannya tidak diperlukan pada data. Mengapa demikian? Karena semua asumsi uji klasik sebelumnya telah terpenuhi. Yaitu yang pertama, kelinearannya terpenuhi. Yang kedua, nilai E Galat I sama dengan 0 juga terpenuhi. Yang ketiga, kesamaan variansi terpenuhi. Yang keempat, Galat berdistribusi normal terpenuhi. Yang kelima, Galat tidak berkolerasi terpenuhi. Selanjutnya poin kelima, pembentukan model terbaik. Di sini pembentukan model terbaik ini terbagi dari 4 metode. Yang pertama, metode seleksi maju mundur atau forward selection. Yang kedua, metode seleksi mundur, yang berarti backward elimination. Yang ketiga, ada metode penyisihan atau stepwise. Yang terakhir, metode semua kombinasi yang mungkin. Langsung saja, metode yang pertama yaitu metode seleksi maju. Pada tabel analisis of variance, kita masukkan nilai alfanya itu sebesar 0,05. Terlihat tabel analisis of variance-nya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya nilai model summary-nya, nilai koefisiennya juga, terus nilai regression equation-nya juga, sehingga diperoleh model regresinya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 1,41 ditambah 0,00300x2. Metode yang kedua yaitu metode seleksi mundur atau backward elimination. Di sini kita masukkan nilai alfa pada backward elimination of them-nya itu sebesar 0,05. Di mana nilai analysis of variance-nya itu sama dengan tabel sebelumnya. Model summary-nya juga, nilai koefisiennya juga sama, nilai regression-nya juga, sehingga model regresinya juga sama sebesar Y sama dengan 1,41 ditambah 0,00300x2. Metode yang ketiga yaitu metode penyisihan atau stepwise, di mana di sini kita masukkan nilai maju mundurnya itu sebesar alfanya itu sebesar 0,05, yaitu selanjutnya nilai backward elimination-nya juga kita masukin sebesar 0,05, yang dimana nilai pada tabel analysis of variance-nya itu sama dengan metode kedua sebelumnya. Yang dimana model regresinya itu bernilai Y sama dengan 1,41 ditambah 0,00300x2. Metode yang terakhir yaitu metode semua kombinasi yang mungkin. Di sini tersedia K-regressor sama dengan berarti harus juga diperiksa sejumlah 2 pangkat K dikurang 1 persamaan. Karena pada model regresi yang diperoleh sebelumnya, pada praktikum ini terdapat 5 regresor yang harus diperiksa. Berikut tabel kombinasi. Di sini tabel kombinasinya itu terdiri dari 1 peubah, 2 peubah,
3 peubah, 4 peubah, dan 5 peubah. Pada kelompok A, di mana kombinasi peubahnya itu X2 dengan nilai R kuadrat tertinggi bernilai 21,57%, nilai S2 kuadratnya itu 7,97, dengan persamaan regression equation-nya itu Y sama dengan 1,41 ditambah 0,003000X2. Kelompok B, dengan variabel kombinasi peubahnya itu X2, X7. Dengan nilai R kuadrat tertinggi yaitu 37,48%, nilai S2 kuadratnya itu 6,729, persamaan regression equation-nya itu Y sama dengan 0,27 ditambah 0,003999X2 dikurang 0,01225X7. Kelompok C, dengan variabel kombinasi peubah X2, X3, X7 dengan nilai R kuadrat tertinggi yaitu 37,50%, nilai S kuadratnya itu 7,1464. Persamaan regression equation-nya itu Y sama dengan 1,2 ditambah 0,00398X2 dikurang 0,025X3 dikurang 0,01211X7. Kelompok D, dengan variabel kombinasi peubah X2, X3, X4, X7, nilai R kuadrat tertinggi yaitu 40,55%, S kuadratnya itu 7,251, persamaan regression equation-nya itu Y sama dengan 7,9 ditambah 0,00454X2 dikurang 0,127X3 dikurang 0,06364X4 dikurang 0,01321X7. Kelompok E terakhir, dengan variabel kombinasi peubah X2, X3, X4, X6, dan X7, nilai R kuadrat tertinggi yaitu 46,27%, dengan nilai S kuadratnya itu 7,0207, persamaan regression equation-nya itu Y sama dengan min 20 ditambah 0,00478X2 dikurang 0,043X3 dikurang 0,0501X4 ditambah 0,00645X6 dikurang 0,01355X7. Berikut persamaan terbaik atau tabel persamaan terbaik pada metode kombinasi. Pada tabel ini, kita lihat bahwa pada E1 di sini memiliki nilai R2 tertinggi, R kuadratnya itu tertinggi, nilai S kuadratnya itu paling kecil, dengan variabel yang mempengaruhinya yaitu X2 1,42, X3 1,28, X4 1,42, X6 1,10, X7 1,29. Kesimpulannya itu, berdasarkan tujuan prediksi, model yang direkomendasikannya itu pada D2, yaitu nilai persamaan regression equation-nya itu Y sama dengan 7,9 ditambah 0,00454X2 dikurang 0,127X3 dikurang 0,0636X4 dikurang 0,01321X7. Selanjutnya, karena pada model ini semua peubah bebasnya itu pengaruh terhadap respon Y, sehingga makin baik dalam memprediksi Y. Di sini persamaan regresi equation-nya itu Y sama dengan min 2,0 ditambah 0,00478X2 dikurang 0,043X3 dikurang 0,0501X4 ditambah 0,00645X6 dikurang 0,01355X7. Karena variabel peubah bebasnya sedikit, tetapi memiliki nilai R kuadratnya itu cukup tinggi, di mana variabel Y dipengaruhi oleh variabel X2,
X3, X4, dan X7. Selanjutnya terakhir, poin yang keenam, kesimpulan. Di sini saya simpulkan bahwa yang pertama, pada matriks plot, regresi linear itu dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X2, X3, X4, X6, dan X7. Yang kedua, pada uji parsial koefisien regresi, X2 dan X7 mempunyai kontribusi terhadap Y. Apabila X3, X4, dan X6-nya itu juga ada pada model, yang berarti koefisien regresi beta 2 dan beta 7 signifikansi dengan taraf kesalahannya itu 5%. Yang ketiga, pada R kuadrat sama dengan 46,3%, yang artinya sebesar 46,3% ini dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X2, X3, X4, X6, dan X7, dan masih ada sebesar 53,7% lagi variansi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisanya yang senilai 53,7% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Yang keempat, pada uji signifikansi model, yang pertama itu X2, X3, X4, X6, dan X7 itu secara bersama-sama mempengaruhi Y. Yang kedua, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regressor X2, X3, X4, X6, dan X7. Yang terakhir, model layak digunakan. Kesimpulan kelima, pada uji asumsi klasik, sudah kita ketahui bahwasanya pertama itu keliniarannya itu sudah terpenuhi. Yang kedua, nilai E galat I-nya itu sampai dengan 0 terpenuhi juga. Yang ketiga, kesamaan variansi yaitu terpenuhi juga. Yang keempat, galat berdistribusi normalnya terpenuhi. Yang kelima, galat tidak berkolerasi terpenuhi. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.